Kabar mengejutkan datang dari Nindi Ayunda yang pada tanggal 16 Februari 2021 mendatangi Komnas Perempuan. Di sanalah Nindi Ayunda melakukan konferensi pers dan melakukan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Dalam pernyataannya di depan media, Nindi Ayunda membeberkan bahwa dirinya selama 9 tahun menikah mengalami prahara dan guncangan yang hebat, yang mana selama ini ia tutup-tutupi. Yang salah satunya adalah terjadinya dugaan kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan suaminya kepadanya. Tak cukup dengan kata-kata, Nindi pun membuktikan kata-katanya dengan foto-foto pasca mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Selain kekerasan yang sangat melukai hati dan perasaannya, Nindi juga mengungkap jika pada tahun 2018 yang lalu dirinya menemukan dugaan bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Lalu seperti apa hancurnya perasaan Nindi selama menjalani rumah tangganya dengan Azkara? Tak cukup sampai di situ, Nindi pun menjelaskan jika dirinya dituding melakukan penculikan terhadap supir pribadinya serta suster pribadinya. Maka seperti apa bantahan dan penjelasan dari Nindi atas tudingan tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Polemik rumah tangga penyanyi Nindi Ayunda dengan suaminya Azkara Parasadi Harsono makin kian tak terelakkan mendekati ambang perceraian. Rumah tangga Nindi dan Azkara yang telah berjalan 9 tahun lamanya itu bagaikan fenomena gunung es. Perkara perceraian yang menjadi puncaknya justru menyimpan berbagai macam persoalan rumah tangga yang baru saja terkuak setelah sekian lama tersimpan di dasarnya. Ya, tepatnya Selasa 16 Februari 2021, Nindi Ayunda akhirnya memberanikan diri untuk berbicara di hadapan media dan menguak satu persatu konflik rumah tangganya bersama Azkara. Pelantun tembang Jangan Lama-Lama itu membeberkan sejumlah bukti berupa foto-foto yang memperlihatkan sejumlah luka dan lebam di beberapa bagian tubuhnya, mulai dari bagian wajah hingga bagian tangannya. Luka dan memar yang ia derita adalah bentuk kekerasan fisik yang ia alami dari Azkara sejak 18 Desember 2020. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah, setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau akhirnya pecah juga gitu loh. Kekerasan fisik yang dialami Nindi Ayunda dalam rumah tangganya tidak hanya sekali. Kekerasan fisik dalam rumah tangga itu pun telah terjadi sejak keduanya menikah pada tahun 2011 lalu. Hal itu terjadi lantaran Azka yang memiliki sifat temperamen dan sulit mengontrol emosinya. Entah apa yang membuat Azka begitu terlihat mudah marah, Nindi tak ingin mengungkapkannya. Namun yang pasti selama 9 tahun menikah, ia mengaku telah kenyang dengan perlakuan keras dari sang suami, baik secara verbal maupun secara fisik. Untuk urusan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi.
Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali dan saya memiliki bukti-buktinya. Ya udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu loh. Ya namanya, ya kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Saya nggak tahu, jadi berapa persen kadarnya yang bisa bikin dia marah gitu loh. Sehingga hal kecil pun kadang-kadang sepele menurut kita itu bisa marah gitu loh. Dari secara verbal, dari secara fisik, saya tuh sudah kenyang lah. Keputusan Nindi Ayunda melakukan pengaduan tentang persoalan kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangganya kepada Komnas Perempuan bisa jadi langkah yang didasari atas keinginannya untuk meminta perlindungan secara hukum. Langkah Nindi itu pun direspon begitu cepat oleh Komnas Perempuan. Lantas, seperti apa tanggapan Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan yang dialami Nindi dalam rumah tangganya? Nindi hari ini saudara Nindi datang ke Komnas Perempuan pada hari ini untuk melaporkan situasi yang dia hadapi dan juga proses hukum yang sedang dia lalui berkenaan dengan kasus KDRT yang dia laporkan. Saudara Nindi datang ke Komnas Perempuan atas keinginannya sendiri untuk melaporkan kasusnya. Kalau spesifik kasusnya Nindi kami harus memperdalam dulu, tetapi memang dari laporan tahunan yang Komnas Perempuan kompilasi dari tahun ke tahun kan kita melihat bahwa angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan di dalam rumah tangga itu terus meningkat. Jadi di satu sisi itu bisa menunjukkan bahwa memang semakin banyak orang yang memahami bahwa apa yang dialami itu merupakan sesuatu yang bisa jadi diproses secara hukum. Dan di sisi yang lain juga bisa menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat pada proses hukum itu meningkat. Kami masih akan memperdalam dulu semua informasi apapun yang disampaikan Ibu Nindi ke media, itu kami persilakan kepada dia. Luka fisik yang dialami Nindi Ayunda selama pernikahannya ternyata juga sepedih luka hati yang ia rasakan atas pengkhianatan yang diduga dilakukan sang suami Askara dalam pernikahan mereka. Dugaan aroma perselingkuhan yang tercium sejak tahun 2015 silam baru terkuak pada tahun 2018. Nindi mengaku menangkap basah suaminya menjalin cinta terlarang dengan wanita lain. Sontak saja, kenyataan pahit tentang dugaan perselingkuhan Askara itu pun membuat Nindi kian tersakiti hingga membuat fisiknya menurun drastis. Kenyataan pahit akan pengkhianatan cinta inilah yang menjadi dorongan terkuat Nindi untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Askara. Dan kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu loh. Pak, reaksi Aska waktu itu ketahuan selingkuh seperti apa sih? Marah. Marah. Dia yang marah. Dia marah, iya ini tahu kok. Dia mengakui nggak? Ada. Malah dia melakukan KDRT. Iya saya marah, saya makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018 dikira saya makin narkoba padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Akhirnya saya memutuskan pada saat
terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat ya dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Dan di tengah proses perceraiannya, Nindi Ayunda dituding menculik suster dan supir pribadinya oleh pihak keluarga Askara Parasadi Harsono. Bahkan, salah satu keluarga dari sang supir sempat melaporkan masalah tersebut ke pihak berwajib, lantaran sang supir tak pulang ke rumah. Untuk membantah tudingan tersebut, Nindi pun membawa suster yang bernama Lia dan supir pribadinya yang bernama Leman untuk mengklarifikasi dan membantah secara tegas tentang tudingan dugaan penculikan tersebut. Saya cerita dari situ dulu, katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Pada saat hari Kamis, saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami, keluarga. Saya, ibu, dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah, sehingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya apa yang terjadi gitu loh, ada apa dan bagaimana gitu loh. Dan ternyata saya membuka itu semuanya, bisa nanti lihat cerita apa yang dilakukan kepada saya. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta, adik kandung dari Bapak Askara. Kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Suruh satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara, karena Bapak Askara lagi di sel, nggak mungkin nanyain ke saya langsung. Jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara. Nggak tahu juga, kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya. 2, ya nanya, ibu pergi sama siapa, dijemput sama siapa, pakai mobil apa, kemana, pulang apa enggak, itu selalu ditanya. Saya ngaku salah, karena saya kerja sama Bu Nindi, orang lain yang nyuruh, saya salah. Saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska, ngeringanin Pak Aska yang lagi ada masalah ibaratnya sama kepolisian. Misalnya ada penuduhan Bu Nindi nyulik saya dianiaya sama Pak Leman, salah. Saya nggak ngabarin keluarga saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan, dianiaya? Saya nggak terima gitu. Orang tua saya nggak terima gitu. Saya dipenjara sama Bu Nindi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana, nggak mau. Gitu. Tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana sama keluarga Pak Aska disuruh datang. Padahal adik saya posisi kerja, nggak tahu apa-apa, ditelepon suruh ke sana, suruh tanda tangan, dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa. Ini nomor teleponnya Kinta, Pak Kinta. Namanya Kinta Saru spellingnya, ini nomor adik ipar saya. Jadi dia yang mengambil, dia nyuruh ini adiknya Lia datang nginep 1 malam di rumah Pak Kinta. Nginep 1 malam di situ. Dan ini chattingannya, adiknya Lia gitu loh. Supir saya lagi ke tempat kerja Mbak untuk jemput. Mbak kalau bisa keluar dari tempat kerja yang lama. Pak, ini saya udah mau ke tempat Mbak Lia, ngapain jangan ke sana, kan udah saya bilang jangan gerak sendiri, telepon saya. Kamu angkat telepon saya dulu, bisa angkat telepon saya.
adiknya langsung berangkat menuju rumah saya gitu loh, karena adiknya dia jadi dikasih tahu kalau Lia ini dari pihak keluarganya Aska dianiaya lah, dimasukin sama ibu. disekap sama ibu gitu loh. Buat mastiin adiknya ke rumah ibu. Akhirnya adiknya kan ke rumah saya gitu, mastiin kalau Lia baik-baik saja gitu loh, tidak ada apa-apa gitu loh. Ini Mbak bisa ke rumah lagi sekarang nggak, urgent? Istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya kan. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan tentang kehilangan saya gitu. Dan pada suatu malam kemarin ya, malam saya langsung datengin aja ke kantor LBH Pekat ya. Nah di situ dia mau konferensi pers tuh. Saya langsung aja masuk ke dalam. Saya panggil istri saya, ayo Bu, di sini bukan urusan kita, ayo kita pulang, udah nggak ada urusan di sini. Kamu ngapain ngelaporin saya ke polisi gitu kan? Udah sampai di situ, udah kita berdebat sama istri, akhirnya dia nggak mau pulang juga gitu. Padahal Pak Leman ini sudah teleponan sama istrinya. Waktu saya itu kan Ditelepon, udah dikasih tahu kalau minta obat apa segala macam, minta dibawakan baju. Tapi dibilang nggak dibawain, dibilangnya katanya itu bukan Pak Leman. Iya. Jadi informasi dari adiknya Lia adalah istri dari Kinta yang bernama Vina ini tuh menyuruh untuk mereka mematikan handphone. Dan yang menerima sertifikat surat-surat yang dari Lia ini adalah yang menerima adalah Kinta dan Vina. Saya bukan untuk mengadu domba nih antara ibu dengan Bapak Aska. Coba untuk keluarga Bapak Aska, saya mohon kembalikan istri saya ke kontrakan yang lama dan ketemu anak-anaknya. Untuk itu aja udah. Tahu keberadaan istri saya sekarang sampai saat ini di mana nggak tahu saya. Karena waktu di rumahnya Bu Vina, Vina, nomor nggak tahu saya. Karena di rumahnya waktu itu menurut cerita adiknya Lia, Vina itu istrinya dari adik ipar saya suruh matikan handphone, tidak boleh nyalakan handphone, dan mereka nginep di sana semalam, gitu. Kita sudah selalu Kan mencari. adik saya datang ke situ. Kan sudah cari, bahkan Pak Leman juga sudah datang ke kontrakan apa segala macam gitu. Nggak ada semua. Tidak ada gitu. Ya, dia masih bertahan aja, disangkanya tuh saya Didoktrin, dicuci otak. Didoktrin saya sama keluarga mereka gitu kan, nggak ngerti juga, biasanya nggak begitu dia. Ya jadi nggak ngerti, nurut-nurut aja. Semalam berubah banget tuh, waduh saya juga kaget sampai begitu kan. Mengalami rentetan persoalan rumah tangga mulai dari kekerasan fisik hingga pengkhianatan seakan membuat batin Nindi begitu terguncang. Tentu butuh waktu yang cukup lama untuk mengobati luka fisik dan luka batin yang dialaminya. Bahkan sempat beberapa kali Nindi sempat melarikan diri ke psikolog lantaran mengalami begitu dahsyatnya ujian yang mengguncang dirinya. Semua harapan bahagia di dalam rumah tangganya pun seakan jatuh berguguran seiring kesalahan demi kesalahan yang ia temukan dari pasangan hidupnya. Lantas, benarkah itu yang membuat Nindi kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya? Depresi. Oh iya, saya nggak percaya orang. Ini aja yang udah dilakukan mereka ini aja, saya udah tambah nggak percaya lagi sama orang. Saya tuh sudah trust issue saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung. Saya sempat minum ke psikolog, minum obat. Karena saya itu kehilangan orang tua. Ayah saya itu adalah role model saya. Saya paling dekat sama ayah saya. Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa nggak tahu deh gitu loh. Kita ini mengurut kesalahan itu jangan tiba-tiba sekarang, tapi dilihat semuanya itu dari awal. Benang kusutnya itu kenapa? Perselingkuhan itu yang dilakukan sama Aska dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya tahu betul siapa orang-orangnya. Bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu, saya tidak perlu menyebutkan nama, itu biarlah menjadi urusan pribadi saya. Tapi yang pasti saya tahu itu. Sebenarnya saya ini ingin baik-baik saja, tapi kita berpisah. Saya sudah sampaikan itu. Saya sudah sampaikan pada saat saya bertemu, saya jenguk, saya sampaikan saya ingin pisah. Saya sudah masukkan gugatan, tapi saya ingin baik-baik saja gitu loh. Sudah. Bertahan rumah tangga itu kan pasti banyak yang membuat kita bertahan, tapi gugur itu kan banyak hal gitu loh. Saya itu cuma hanya pengen lepas tapi kita bahagia sama-sama gitu. Saya berhak lah bahagia karena saya juga udah merasa tertekan kok dari awal. Saya selalu disudutkan begini begitu. Ada hal-hal permasalahan keluarga internal antara saya dan keluarganya pun juga ada.
yang sudah terjadi dari awal pernikahan. Tapi itu tidak perlu saya ungkapkan, intinya adalah ada hal-hal yang membuat saya tuh selalu disudutkan, selalu disalahkan, selalu begini begitu, dan saya harus selalu memenuhi apapun bentuk keinginan yang SK mau gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.